Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta kepada KM kelas ini untuk memimpin doa dulu ya. Silahkan untuk KM kelas ini ada. Untuk memimpin doa dulu silahkan Jang Cahyono. Siapa? Mari teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita berdoa sesuai dengan pesan kita. Saya beri waktu untuk berdoa dimulai. Baik. Sudah Pak. Oke, terima kasih Jang Cahyono ya sudah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Bapak. Alhamdulillah baik, Pak. Ada yang tidak hadir? Lapar Pak, belum sarapan. Ada yang tidak hadir tidak? Coba lihat temannya, ada yang nggak hadir tidak? Hadir semua? Ada kayaknya Pak. Hadir semua? Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja ya. Kalau misalnya hadir semua, untuk pembelajaran hari ini saya akan share screen dulu ya. Sudah tampak di layar? Sudah tampak? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai suhu ya. Kemarin sudah saya tugaskan ke kalian semua untuk membaca dulu materi yang akan dipelajari hari ini. Saya yakin kalian semua sudah membaca dari buku paket yang sudah kalian pegang ataupun dari bahan ajar yang sudah saya bagikan kemarin ya. Kemudian untuk teknik penilaian yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama dari sikap, yaitu dimana saya akan observasi selama pembelajaran, kemudian penilaian keterampilan ya dari presentasi dan laporan KPD yang sudah kemarin saya bagikan. Dan yang terakhir adalah teknik penilaian pengetahuan. Nanti akan saya bagikan link Google Form untuk kalian isi ya di akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjutkan untuk materi hari ini, silahkan kalian buka dulu link yang saya bagikan di WhatsApp ya untuk mengerjakan ataupun untuk mengingat kembali materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai campuran ya. Silahkan untuk mengerjakan dulu. Saya beri waktu selama 3 menit ya. Sudah semua ya? Sudah? Sudah. Oke. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi hari ini. Nah, ini gambar apa yang kalian lihat di sini? Gambar apa? Anak lagi sakit kayaknya Pak. Anak yang lagi sakit ya. Sakit apa kira-kira ini? Sakit panas. Panas ya, sangat Panas demam, itu. sakit demam ya. Nah, pernahkah kalian demam? Merasa demam? Pernah. Pak. Oke. Kemudian apa yang tubuh kalian rasakan ketika demam? Panas gitu Pak. Panas ya, panas di tubuh, panas di dahi, panas di bagian tubuh yang lain ya. Nah, kemudian ya, bagaimana kalian tahu kalau tubuh kalian, maaf ya, kalau tubuh kalian itu lebih panas ketika demam? Ya, biasanya kalian tahu dari mana? Dipegang Pak. Dipegang ya, seperti gambar pada yang ini ya. Biasanya kalian dipegang dahinya ataupun lehernya ya oleh ibu kalian. Kemudian Pipi. ya, di pipi ya. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kalian sering lihat ya ada aktivitas seperti ini akhir-akhir ini. Wah, sering banget Bapak. Sering. Oke. Di mana Kalau mau biasanya masuk kalian sekolah, lihat ditembak ini? dulu. Di gerbang sekolah Pak. Di gerbang sekolahan Gerbang Pak. sekolah. Oke. Tembak kepalanya. Ya, di fasilitas umum juga banyak ya. Kemudian menurut kalian ya,
Apa perbedaan dari kedua gambar di atas? Keakuratan. Kalau yang pertama manual Pak, pakai tangan Pak. Yang satu pakai Yang alat, satu yang satu nggak pakai alat, yang satu Oke. pakai alat. Yang satu pakai alat, ya. Yang kedua pakai alat, ya. Kemudian, nah, dari gambar tersebut bisa kalian amati barusan, ya, permasalahannya. Nah, nanti kalian silahkan tuangkan di dalam LKPD yang kemarin saya bagikan, ya. Silahkan identifikasi kedua gambar ini, kemudian rumuskan masalahnya, buat hipotesisnya, dan buat percobaan sesuai dengan instruksi yang tersedia dalam LKPD. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah Pak. Sudah, Nah, Pak. apa yang harus Sudah disediakan? Pak. Yang harus disediakan apa? Air putih gelas, 3 gelas air putih Pak. Ya, 3 gelas air putih, ya. Boleh pakai gelas, boleh pakai wadah, ya. Yang penting muatnya, yang muat pakai tangan, ya. Ya, oke. Ember boleh Pak. Iya, Pak. Boleh, boleh, ya. Untuk tujuan pembelajarannya, ya. Yang pertama adalah melalui kegiatan percobaan sederhana, nantinya kalian akan menganalisis konsep suhu. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan, kalian akan mendeteksi tingkat panas suatu benda dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah kalian akan menyelidiki mengapa indera peraba tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur suhu suatu benda. Yang keempat, kalian nantinya melakukan studi literasi mandiri pada bahan ajar dan juga buku paket ataupun sumber lainnya yang relevan untuk mengidentifikasi jenis-jenis termometer. Dan yang terakhir, kalian nanti berdiskusi secara berkelompok, ya, untuk membandingkan konversi skala suhu pada termometer, ya. Kemudian ini tahapan pembelajaran hari ini, ya. Untuk tahapan ini sebenarnya sudah sesuai dengan LKPD yang sudah kemarin saya bagikan, ya. Dan yang pertama mulai dari identifikasi, merumuskan masalah dan hipotesis, kemudian melakukan eksperimen, dan melakukan terakhir presentasi. Setelah kalian melakukan percobaan, nantinya kita akan presentasi, ya. Silahkan untuk kegiatan sekarang kalian kerjakan, ya, kegiatan sesuai instruksi yang terdapat dalam LKPD, ya. Saya kasih waktu selama 5 menit, ya. Bisa semuanya? Ada yang perlu ditanyakan? Bisa, Pak. Instruksinya? Bisa, Pak. Tidak ada? Oke, baiklah. Silakan kalian kerjakan, ya. Nanti juga saya akan mengawasi di grup WhatsApp untuk diskusinya, ya. Silakan. Sudah selesai mengerjakan Sudah, LKPD-nya? Bapak. Sudah, Pak. Pak. Oke, terima kasih, ya. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi, ya. Presentasinya saya akan bagi, jadi tidak semuanya tampil, nanti saya akan bagikan sesuai dengan tingkat kesulitan dari apa yang dipresentasikan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, rumusan masalah, dan jawaban sementara atau hipotesis akan dipresentasikan oleh kelompok 5, ya. Kemudian hasil percobaan dan diskusi nomor 1 nanti dipresentasikan oleh kelompok 1. Kemudian hasil diskusi nomor 2 nanti dipresentasikannya oleh kelompok 3. Selanjutnya hasil diskusi nomor 3 dipresentasikan oleh kelompok 4. Dan hasil diskusi nomor 4 dipresentasikan oleh kelompok 2, ya. Gak ada yang terlewat kan? Apakah ada yang terlewat? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kelompoknya tidak ada yang terlewat? Tidak ada, Pak. Udah lengkap. Oke, ya. Kita mulai dari identifikasi masalah. Silahkan kelompok, tadi kelompok berapa? Kelompok 5, ya? Saya Pak. Ya, ya. Saya Pak siapa Ya, untuk silakan. presentasinya. Silakan. Tadi ini dari hasil pengamatan kami, ya, untuk identifikasi masalahnya
Itu kan tadi perbedaan cara mengukur suhu badan. Kemudian pada yang gambar pertama itu suhu badan anak yang sakit itu diukur hanya dengan telapak tangan ibu. Tapi kalau yang gambar kedua itu dengan alat Pak, termogan ya Pak namanya ya. Iya, termogan. betul. Itu untuk identifikasi. Kemudian kalau untuk rumusan masalahnya itu apa ya Pak? Alat ukur, kira-kira ya Pak ya ini ya. Ya, Alat silakan. ukur yang mana yang tepat untuk digunakan untuk mengukur suhu badan. Kira-kira seperti itu Pak rumusan masalahnya. Kemudian kalau hipotesisnya itu ini bisakah telapak tangan itu digunakan untuk mengukur suhu badan dengan tepat? Seperti itu Pak, tadi hasil diskusinya. Oke, terima kasih ya. Ya, apakah semuanya sama atau ada yang beda? Semuanya sama? Hampir sama begitu Pak. Oke, mirip-mirip ya. Hadir sama Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya kelompok selanjutnya adalah kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk memasukkan hasil percobaannya ke dalam tabel. Siapa? Saya Pak. Oke, silakan yang Aluk, silakan. Yang pertama. Ya tadi saat saya sama kakak saya sama adik saya mencoba itu didapatkan hasil. Oke. Waktu saya data pertamanya itu saya. Ya. Tangan kanan saya terasa dingin. Oke, terus? Yang di wadah B, tangan kanan saya hangat, tangan kiri dingin. Selanjutnya di wadah C. Kemudian yang di wadah C, tangan kiri saya terasa hangat. Oke, lanjut. Kemudian waktu saya yang nyoba, itu waktu di wadah A, tangan kanan adik saya terasa dingin. Kemudian? Kemudian waktu di wadah B, kata adik saya tangan kanannya hangat, tangan kirinya dingin. Kemudian waktu di wadah C, Ya. itu kata adik saya tangan kirinya terasa panas. Oke, baik. Lanjut. Ada lagi? Terus waktu kakak saya yang praktikum, itu saat di wadah A, tangan kanannya terasa biasa aja. Kemudian waktu di wadah B, itu tangan kanannya hangat, tangan kirinya dingin. Kemudian terakhir yang di wadah C, kata kakak saya tangan kirinya terasa hangat. Begitu Pak. Ya. Dari hasil diskusi nomor 1, bagaimanakah hasil penginderaan terhadap air oleh tangan kanan dan tangan kiri? Apakah hasil pengukuran antar anggota yang lain sama? Jawabannya tadi gini Pak, setelah saya diskusi, ketika tangan kanan dimasukkan ke wadah A, maka tangan kanan terasa dingin. Ya. Ketika tangan kiri dimasukkan ke wadah C, tangan terasa hangat. Dan ketika kedua tangan dimasukkan bersamaan ke dalam wadah B, terasa sebaliknya, yang tangan kanannya hangat, yang tangan kirinya dingin. Ya. Kemudian untuk hasil pengukuran antar anggota keluarga, apakah terdapat perbedaan? Yaitu ketika adik saya memasukkan tangan kiri ke wadah C, tangannya terasa panas. Dan ketika kakak saya masukkan tangannya ke wadah A, tangannya terasa biasa aja. Itu perbedaannya Pak. Oke, terima kasih ya Neng Aluk ya untuk hasil diskusi nomor 1 ya. Kemudian silahkan hasil diskusi nomor 2. Silahkan kelompok selanjutnya, silahkan. Untuk jawaban dari nomor 2 setelah berdiskusi, yaitu tangan itu tidak bisa untuk mengukur suhu Pak.
Ya, Karena ketika untuk mengukur suhu, tangan itu bisa jadi terluka. Contoh misalkan kalau kita tempelkan di panci yang panas, nanti malah terluka atau terbakar. ya Jadi betul. menurut dari kelompok kami, tangan itu tidak bisa untuk mengukur suhu. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Alu dari percobaan kelompok tadi, yang mana dari hasil pengamatan ada perbedaan. Jadi dari kelompok kami memang menyimpulkan bahwa tangan tidak bisa untuk mengukur suhu. Alat yang bisa digunakan untuk sebagai alat suhu yang tepat adalah termometer, Pak. Ya. Itu dari kelompok kami. Oke, terima kasih ya, Neng Cindy untuk hasil presentasi hasil diskusi nomor 2. Kita lanjutkan ke diskusi nomor 3 ya. Silahkan kelompok yang selanjutnya yang tadi ditugaskan untuk mempresentasikan. Saya mewakili Pak ya. Ya, silakan. Ya, jadi untuk yang nomor 3 ini berdasarkan studi literasi mandiri pada buku paket dan sumber lainnya, jelaskan jenis-jenis termometer. Kalau berdasarkan bahan pengisinya, ada termometer zat cair, termometer bimetal, termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital, Pak. Ya, Kemudian kalau berdasarkan penemunya, ada termometer Celsius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Begitu tadi Pak hasil belajarnya. oke, terima kasih. Apakah ada yang beda? Kelompok lain mungkin menemukan. Sama Bapak. Oke, sama. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya Bapak. Ini tadi berdiskusi dengan teman-teman untuk yang diskusi di kelompok 4 itu cuaca di HP itu menunjukkan 77 Fahrenheit. Ya, Padahal termometer itu kan ada termometer Pak, Fahrenheit, ada Celsius, Reaumur, dan Kelvin. ya. Nanti habis diskusi terus cari-cari referensi. Kalau mau dirubah ke Celsius itu ada hubungannya sama apa itu batas atas batas bawah, Pak. Berapa tadi ya? Ketemu 25 Celsius, Pak. Jadi 77 derajat Fahrenheit itu sama dengan 25 derajat Celsius. Gitu Oke. Bapak. Bener enggak ya? Ya, terima kasih ya, Jang Eka ya. Nanti terakhir saya akan bahas sebenarnya kita bahas bersama-sama atau bagaimana cara untuk mencari konversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius ataupun sebaliknya ya. Kita nanti bahas bersama-sama. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya Bapak, saya Bapak. Ya, silakan. Berarti itu kita di rumah harus punya termometer Bapak ya. Kalau sewaktu-waktu kita merasakan tidak enak badan, itu kita bisa menghitung suhu di tubuh kita, gitu Bapak ya. Ya, betul ya. Jadi kesimpulan yang bisa kalau kita dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu ya, kita sebaiknya menyediakan termometer di rumah supaya kita bisa mengukur suhu tubuh kita secara tepat ketika kita sedang merasa demam ya, sebelum kita memeriksanya ke dokter ya. Karena seperti yang kalian tahu ya, sekarang ini kalau demam itu berapa suhunya, kemudian kalau suhu tubuh normalnya itu berapa? Ada yang tahu tidak? Suhu normal tubuh itu berapa? 3637 Ya, gituan kayaknya. 3637 ya. 37. Jadi ketika ada termometer, kalian bisa memperkirakan apakah saya ini mengalami demam atau tidak gitu. Kalau misalnya suhunya lebih dari 37 ataupun bisa sampai 38 atau bahkan 39, itu harus segera dibawa ke dokter ataupun ke rumah sakit ya. Itu. Jadi ketika kalian mengukur suhu tubuh kalian, maka kalian harus menggunakan alat ukur suhu yang tepat ya, yaitu apa? Alat ukurnya apa? Termometer Bapak. Termometer. Oke. Ya.
Terima kasih ya. Kita review dulu ya kegiatan kita hari ini seperti yang sudah kita lakukan ya, dimana kemarin sudah saya tugaskan untuk membaca ke kalian semua ya. Yang pertama, apa itu suhu? Ada yang bisa jawab? Panas. Panas. Derajat panas, Pak. Derajat panas, Pak. Tingkat panas. Ukuran panas. Derajat ya, panas. ukuran Panas. panas suatu Benda. benda ya. Jadi suhu Ya, adalah tingkat ya. derajat panas suatu benda ya. Oke, suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Kemudian alat ukur untuk mengukur suhu adalah apa? Termometer. Ya. Kemudian termometer tadi ada jenis-jenisnya. Yang pertama apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan zat pengisinya Zat pengisinya Skala. yaitu ada Skala dan suhu. Ada berdasarkan penemunya. ya. Kalau berdasarkan bahan pengisinya ada apa saja? Ada termometer zat Cair cair, di termometer metal. di metal, termometer kristal cair, termometer Digital. keras, Ya. termometer digital. Kemudian termometer berdasarkan penemunya ya, apa saja? Ya, termometer Celsius, Celsius, Reaumur, Kelvin. Fahrenheit, dan Kelvin. Kita lanjutkan soal yang tadi dijawab oleh Jang Eka ya, dimana ketika melihat cuaca pada aplikasi AccuWeather, Fadil merasa kaget karena angka skala yang ditunjukkan oleh aplikasi itu adalah 77 derajat. Namun ternyata skala yang digunakan pada aplikasi adalah derajat Fahrenheit, bukan skala derajat Celcius seperti yang biasa digunakan di Indonesia. Nah, bisakah kalian membantu Fadil untuk mengkonversikan angka yang ditunjukkan oleh aplikasi itu menjadi skala derajat Celcius ya? Nah, sebelum kita cari, yang pertama harus dicari apa dulu? Perbandingan skala pada termometer ya. Untuk mencari skala suhu itu harus menggunakan rumus yang seperti ini, yang seperti pada buku kalian ya, dimana ada suhu yang diketahui dikurangi titik tetap bawah dibagi titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah ya. Nah, titik tetap atas itu adalah titik didih air, dan sedangkan titik tetap bawah adalah titik baku air. Nah, dari sini berapa skala Celcius? Skala Celcius berapakah titik tetap atasnya? Berapa? 100. 100, Pak. Ya, 100 ya. 100. Oke, kemudian titik tetap bawahnya? 0 derajat. 0. Oke. Kemudian kalau Reaumur, titik tetap atasnya? 0. Titik Titik atas. atasnya 80. Titik tetap Titik bawahnya? tetap bawahnya 0. bawahnya 0. Nah, kemudian Fahrenheit titik tetap atasnya? Kalau Fahrenheit 212. titik tetap atasnya 212. Nah, kemudian titik tetap bawahnya? 32. 32. Kalau Kelvin titik tetap atasnya? 373. 3. Titik tetap bawahnya? 273. 273. Oke. Kita masukkan ke rumus yang ini ya. Dimana akan didapatkan seperti ini ya. TC ataupun skala suhu Celcius dikurangi 0. 0 ini dari mana? Dari titik tetap bawah. Nah, titik bawahnya yang ini. Maka 0 dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian dibagi titik tetap atas ya. Titik tetap atasnya adalah 100. Maka 100 dipindahkan ke sini. Kemudian dikurangi titik tetap bawah. Tadi titik tetap bawahnya adalah 0, maka dimasukkan ke sini. Maka akan didapatkan. Nah, nantinya akan seperti ini, berlaku untuk Reaumur juga, Fahrenheit dan Kelvin juga. Nah, selanjutnya akan didapatkan hasil seperti ini ya. TC dikurangi 0 hasilnya TC. Kemudian 100 dikurangi 0 hasilnya berapa? 100. TR dikurangi 0 hasilnya 100. TR. Oke. 80 dikurangi 0 hasilnya 80. ya. TF dikurangi 32 karena ini bukan 0, maka kita tulis lagi jadi
TF min 32. TF min 32. Oke. 32. Kemudian 212 dikurangi 32 hasilnya 180. 180. 80. Kemudian ini TK min 273 kita masukkan ke bawah ya. Kemudian 373 dikurangi 273 hasilnya 100. 100 ya. Nah, masih ingat kalian ketika SD kita pernah dibahas di matematika ada faktor paling besar atau EPB ya. EPB dari 180, 180 dan 100 itu berapa? 20 lah. 20. Oke. Pak. Berarti semuanya dibagi 2. 20. 20. 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5. 80 bagi 20 hasilnya 4. 180 dibagi 20 5. hasilnya 9. 100 dibagi 20 hasilnya 9. yang ini 100 dibagi 20 hasilnya 5 ya. Maka akan didapatkan perbandingannya TC per 5 sama dengan TR per 4 sama dengan TF min 32 dikurangi 9 sama dengan TK dikurangi 273 dibagi 5 ya. Kembali lagi ke soal yang tadi ya. Diketahuinya apa di sini diketahuinya? Yang diketahui apa? Suhu derajat Fahrenheit ya. Yang ini ya. Kemudian yang dicarinya adalah Celsius. Maka ya bisa didapatkan seperti ini ya. Masukkan tadi perbandingannya berapa? Ya, tadi perbandingannya TC banding dibagi 5 sama dengan TF dikurangi 32 dibagi 9 ya. Kemudian nantinya TF-nya dimasukkan 77 ya. Masukkan ke sini. Kemudian dikurangi 32 ya, didahulukan karena di dalam kurung, maka hasilnya 45. Nah, selanjutnya 45 dibagi 9 berapa? 5. 5. Kemudian akan didapatkan TC per 5 sama dengan 5 ya, dipindahkan 5 ke kanan jadi hasilnya 25. Untuk kegiatan hari ini, apa yang kalian dapatkan bisa kalian tulis ya refleksinya di dalam LKPD. Silahkan kalian tulis. Kemudian untuk soal evaluasi ya sesuai yang saya kirim di dalam di dalam grup WhatsApp ya, silahkan langsung masuk kemudian kerjakan. Saya tunggu selama 5 menit. Lalu kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.